Soli, setelah tadi kita belajar pembelajaran 1 tentang apa tadi? Tentang aktivitas di pagi hari, kosakata yang berhubungan dengan pagi hari, terus apalagi simbol kelima Pancasila, dan kita juga sudah bernyanyi ya tadi. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran 2. Silahkan dibuka halaman 10. Ya, sudah dibuka halaman 10. Oke, pembelajaran 2, ayo telaah. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang kosakata yang ada di apa yang berhubungan dengan siang hari dan aktivitas yang kita lakukan di siang hari. Dan kita juga akan belajar membuat kalimat sederhana dengan kosakata yang berhubungan dengan siang hari. Nah, terus kita juga akan belajar pengukuran dengan satuan tidak baku. Nah, sebelum kita belajar mengukur, kita akan belajar tentang aktivitas dan kosakata yang berhubungan dengan siang hari. Nah, kita mulai dari kegiatan 1. Silakan dilihat. Kegiatan 1, membaca nyaring. Silakan kalian baca dengan nyaring. Budini baca di sini, kalian baca di sana. Siap? Oke, mulai ya. Keluarga Salman dan Ua Asep sedang berbincang-bincang di teras. Ayah dan ibu melepas lelah sambil menikmati hidangan Ua Siti. Salman dan Salim bermain bola. Lihat gambarnya ya, itu ada Salman dan Salim sedang bermain bola. Mereka membuat gawang. Sebelum menaruh batu sebagai pembatas, Salim mengukur lebar gawang dengan langkahnya. Lebar masing-masing gawang 3 langkah. Nah, apa yang dilakukan Salim sebelum membuat gawang disebut pengukuran. Selain langkah, pengukuran panjang bisa menggunakan jengkal, hasta, depa, ataupun benda lainnya. Nah, nanti itu kita akan belajar ya. Tapi kita akan bahas dulu tentang aktivitas yang dilakukan di siang hari. Nah, tadi masih ingat di pembelajaran 1, Salman berkunjung ke rumah uaknya, Ua Asep. Nah, di pembelajaran 2, Salman sudah tiba di rumah Ua Asep. Nah, tadi ada aktivitas di dalam cerita tadi ya, ada aktivitas yang berhubungan dengan siang hari. Siapa yang bisa menyebutkan apa aktivitasnya? Ya? Oh, betul. Yang pertama itu apa? Bermain bola. Nah, bermain bola ini merupakan contoh aktivitas yang kita lakukan di siang hari ya. Betul tidak? Oke, betul. Nah, apalagi contoh aktivitas yang kita lakukan di siang hari? Siapa yang bisa memberi contoh? Iya, betul. Sekolah ya. Sekolah juga dilakukan di siang hari. Terus apa lagi? Makan siang ya. Kita biasanya makan siang bareng di kelas ya. Nah, tapi sekarang kita lagi puasa ya. Tidak apa-apa, nanti kita buka puasa bareng di rumah masing-masing ya, bareng keluarganya masing-masing. Oke. Nah, itu merupakan contoh aktivitas yang ada di siang hari. Bermain bola, sekolah, terus bermain bersama teman, boleh ya. Terus makan siang, terus apa lagi? Biasanya ya, karena kalian itu biasanya sering dihabiskan aktivitas siangnya di sekolah ya. Nah, terus kosakata yang kita temukan atau kita sering dengar di siang hari apa ya? Matahari, bermain, apalagi sekolah, apalagi? Nah, itu merupakan contohnya ya. Nah, sudah paham tentang aktivitas dan kosakata yang berhubungan di siang hari? Oke, nah kalau begitu kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran. Nah, pengukuran kita dulu pernah belajar di tema 5 kalau tidak salah ya. Nah, kita sudah belajar tentang pengukuran
dengan satuan tidak baku. Masih ingat? Nah, pengukuran dengan satuan tidak baku ini ada dengan berapa cara? Ya, ada dengan jengkal, langkah, hasta, depa. Masih ingat? Jengkal menggunakan ini ya, jengkal. Nah, terus dengan hasta ini ya, hasta dari tangan sampai sikut, hasta. Terus dengan langkah biasanya menggunakan kaki ya, berapa langkah. Terus ada juga depa masih ingat, dengan menggunakan bahu dengan tangan direntangkan. Nah, itu dengan pengukuran depa. Nah, Bu Dini sekarang punya contoh, kita akan belajar mengukur benda ya. Ini apa namanya? Ini sapu. Yuk kita hitung, ada panjang sapu ini berapa ya? Kita akan menggunakan jengkal ya. Kita akan mengukur dengan menggunakan jengkal. Siap? Oke, kita mulai ya. 1. Lihat ya, tangan Bu Dini ya, lihat tuh. Di sini ya. Kalian boleh kalau ada sapu di rumahnya, kita hitung sama-sama. Silahkan ambil sapunya di rumah ya. Oke, sudah pegang sapu semuanya? Oke, kita mulai hitung ya. Ada berapa jengkal sapunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jengkal ya. Sapu Bu Dini itu panjangnya 7 jengkal ya. Nah, alat benda yang kedua Bu Dini punya ini. Ini apa? Kardus ya, potongan kardus. Kita hitung. Ada berapa jengkal potongan kardusnya? 1, 2, 3. Ada 3 jengkal. Jadi panjang kardus ini adalah 3 jengkal ya. Oke, apalagi yang kita ukur? Oke, kita ukur buku tematiknya. Silakan. Ada berapa jengkal buku tematiknya? 1, 2. Ada 2 jengkal ya. Berarti panjang buku tematiknya ada 2 jengkal. Terus kita ukur temboknya. Nih tembok ya. Nih temboknya. Silakan ukur temboknya dengan menggunakan depa. Ada berapa? Ada berapa panjangnya? Setelah diukur dengan depa. Oke, kalau tembok yang di belakang Bu Dini ini setelah diukur panjangnya adalah 1 depa. Ya. Nah, itu merupakan contoh pengukuran. Nah, bisa juga dengan, karena ini tidak baku, bisa menggunakan benda juga. Nah, untuk menggunakan benda silahkan buka 14 ini. Kita bisa belajar mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, dengan menggunakan benda ini. Nah, lihat di halaman 14 itu ada contoh pengukuran panjang benda menggunakan paperclip ya. Jadi boleh dengan peniti, boleh dengan jarum, dan boleh dengan sedotan ya. Kita pernah waktu semester 1 di kelas belajar mengukur dengan sedotan, masih ingat? Nah, sekarang di halaman 14 itu pengukuran menggunakan paperclip. Kita akan menghitung. Jadi caranya kalian untuk menentukan panjang bendanya, kalian tinggal tinggal menghitung paperclipnya ada berapa. Nah, itu merupakan panjang bendanya. Coba kita hitung panjang sendoknya. Ada berapa ya? Kita hitung jumlah paperclipnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang sendok adalah 7 paperclip. Nah, terus ada pensil warna. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang pensil warnanya 5 paperclip. Tulis 5. Oke, yang kedua ada jarum. Yang ketiga ada jarum. Lihat, jarum berapa panjangnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 paperclip panjangnya. Terus itu ada kuas ya. Kuas ada berapa? Kita hitung. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 paperclip. Panjangnya ya, panjang koas 10 paperclip. Terus ada pensil. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 paperclip. Terus jam tangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 paperclip. Nah, itu merupakan cara pengukuran panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, paham sampai sini? Untuk tugasnya, kalian silahkan buka halaman 14. Nah, tugasnya kali ini adalah membuat kalimat sederhana menggunakan kata yang berhubungan dengan siang hari. Nah, contohnya Bu Dini buat kalimat ya. Contohnya dengan kalau siang hari itu ada matahari ya. Bu Dini buat kalimatnya. Matahari bersinar terang. Terus apalagi ya? Langit di siang hari berwarna putih misalkan. Nah, itu silahkan kalian buat kalimat sederhana menggunakan kata terik, cahaya, dan angin ya. Berarti membuat 3 kalimat ya. Siap? Oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kita akan bacakan dulu duniawi dan ukhrawinya. Siap? Oke, duniawi. Kemampuan mengukur benda sangat berguna untuk kamu pelajari. Arsitek, dokter, dan ilmuwan menggunakan kemampuan. Ayo bersemangat dalam belajar pengukuran. Nah, jadi ilmu pengukuran ini bisa kalian gunakan nanti setelah kalian dewasa atau sudah menjadi dokter atau seorang arsitek. Ilmu ini akan sangat berguna. Nah, ukhrawinya apa? Ukhrawinya Nabi Muhammad SAW pernah didatangi malaikat Jibril. Malaikat berkata, bangun dan sholatlah. Nabi SAW sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril mendatangi lagi saat asar dan berkata, bangun dan sholatlah. Nabi SAW sholat asar ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Nah, jadi matahari atau siang itu bisa dijadikan penanda waktu sholat ya. Jadi Allah menciptakan siang dan malam ini bisa kita jadikan sebagai penanda waktu sholat ya. Paham sampai sini anak solih? Nah, semoga dipahami ya. Nanti kita bertemu lagi di tematik selanjutnya. Tetap semangat dan tetap full puasanya ya. Oke. Mana senyumnya? Ini senyumnya. Ting. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi